Yang saya hormati, perkenalkan saya Artuti, Kepala Sekolah SDN Tegalawas, Kecamatan Jatisono, akan menyampaikan latar belakang WIA Wonogiri Indonesia Award yang akan dilakukan oleh SDN Tegalawas. Latar belakang WIA dari SDN Tegalawas adalah Ubi Dila. Yang pertama, permasalahan secara makro. Permasalahan makro guru dalam pembelajaran di kelas merujuk pada isu-isu besar dan mendasar yang mempengaruhi efektivitas pengajaran secara luas, tidak hanya pada satu guru atau satu kelas saja. Isu-isu ini seringkali berhubungan dengan sistem pendidikan secara keseluruhan, kebijakan, dan faktor-faktor eksternal. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan makro guru tentang pembelajaran di kelas. Yang pertama, kurikulum yang terlalu padat dan kaku. Yang kedua, ketidaksetaraan akses dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, evaluasi dan penilaian yang terlalu terfokus pada ujian nasional. Yang keempat, kesejahteraan dan profesionalisme guru yang kurang diperhatikan. Yang kelima, perkembangan teknologi yang cepat. Yang keenam, perubahan karakter siswa. Kemudian secara permasalahan secara mikro, berikut ini adalah daftar masalah mikro yang sering dihadapi guru dalam pembelajaran di kelas. Dikategorikan agar lebih mudah dipahami dan dicarikan solusinya. Ini adalah masalah-masalah kecil yang spesifik dan bisa langsung diatasi oleh guru. A. Manajemen kelas dan keterlibatan siswa. Yang pertama, kurangnya partisipasi siswa, perilaku di luar tugas rumah tidak konsisten, transisi yang kacau, dominasi oleh beberapa siswa. B. Strategi pengajaran dan diferensiasi. Sulitnya memahami konsep tertentu, tidak mengakomodasi semua jenis pelajar, umpan balik yang tidak efektif, keterbatasan penggunaan teknologi, kerja kelompok yang tidak berhasil. C. Masalah khusus. Kurangnya percaya diri, konflik antar siswa, motivasi rendah, pengetahuan dasar yang kurang. D. Masalah khusus guru, manajemen waktu, kesulitan mengevaluasi pemahaman dan kelelahan. Dan yang kedua, penjaringan ide. Pada era modern ini, pendidik memang harus melek teknologi agar tidak tertinggal pada zamannya. Banyak sekali media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan. TikTok adalah salah satunya. Banyak sekali konten bermanfaat di TikTok di ranah pendidikan. Kita bisa menerapkan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Pada tingkat lokal, isu-isu muncul lebih bersifat praktis dan langsung, berfokus pada adopsi dan keberlanjutan inovasi, keterbatasan sumber daya, partisipasi komunitas, keberlanjutan proyek. Inovasi mengubah materi menjadi lagu menjadi potensi besar untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Namun, untuk sukses diperlukan strategi yang matang dan komprehensif, mempertimbangkan isu-isu dari tingkat global hingga lokal. C. Pemilihan ide. Untuk menerapkan inovasi pembelajaran mengubah materi menjadi lagu, Anda bisa mengikuti langkah-langkah terstruktur berikut. Pendekatan ini akan membantu anak mengorganisasi materi secara efektif dan memastikan lagu tersebut benar-benar membantu siswa belajar. Analisis materi dan tujuan pembelajaran. Pilih topik, tentukan materi pembelajaran yang akan diubah menjadi lagu. Idealnya, pilih topik yang memiliki banyak konsep, urutan atau fakta yang perlu dihafal, seperti tahapan siklus air, nama-nama planet, atau urutan peristiwa sejarah. Identifikasi kata kunci. Garis bawahi atau catat semua kata kunci, konsep utama dan fakta penting yang harus diingat oleh siswa. Ini adalah daging dari materi yang akan dimasukkan ke dalam lirik. Tetapkan tujuan. Tentukan apa yang Anda harapkan siswa capai setelah mendengarkan dan menghafal lagu. Misalnya, siswa dapat menyebutkan 8 planet dalam tata surya secara urut. 2. Proses kreatif dan penulisan lirik. Pilih nada atau melodi. Gunakan melodi yang sudah dikenal dan mudah diingat oleh siswa, seperti lagu anak-anak, lagu pop yang sedang viral, atau bahkan
melodi sederhana yang Anda ciptakan sendiri. Tulis lirik sesuai struktur, ubah kata kunci dan konsep yang sudah Anda identifikasi menjadi lirik lagu. Pastikan lirik lagunya mengalir dan tidak terasa dipaksakan. Gunakan rima, memanfaatkan rima untuk membuat lirik lebih menarik dan mudah diingat. Buat alur cerita. Jika materi memiliki urutan, pastikan liriknya juga mengikuti alur tersebut. Sisipkan repetisi, ulangi bagian penting untuk memperkuat ingatan. 3. Implementasi di kelas. Perkenalkan lagu, putar atau nyanyikan lagu di depan kelas untuk pertama kalinya. Anda bisa memberi liriknya kemudian kepada siswa agar mereka bisa membaca sambil mendengarkan. Latihan bersama. Ajak siswa menyanyikan lagu tersebut bersama secara berulang. Latihan ini bisa dilakukan di awal atau di akhir setiap sesi pembelajaran. Integrasikan dengan kegiatan lain. Jangan hanya menyanyi, gunakan lagu sebagai dasar untuk kegiatan lain. 4. Evaluasi dan refleksi. Ujian pemahaman. Setelah beberapa hari atau minggu, berikan kuis atau tugas untuk melihat apakah siswa benar-benar memahami materi. Minta umpan balik kepada siswa. Tanyakan kepada siswa apakah metode itu membantu mereka belajar. Kemudian perbaiki dan kembangkan. Jika metode ini berhasil, gunakan lagi untuk materi yang lain. Kemudian dampak dari inovasi Ubidila, yaitu ubah materi menjadi lagu, yang antara lain mengubah materi pembelajaran menjadi lagu bukan sekedar aktivitas yang menyenangkan, tetapi memiliki tujuan pendidikan yang kuat sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah proses menghafal. Lagu memiliki struktur ritme, melodi, dan lirik yang berulang. Kombinasi ini membantu otak untuk mengorganisasi dan menyimpan informasi dengan lebih mudah. 2. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Metode konvensional seringkali terasa membosankan bagi siswa. Dengan menyajikan materi dan format lagu, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. 3. Mengaktifkan berbagai gaya belajar. Tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Mengubah materi menjadi lagu mengakomodasi gaya belajar auditori, yaitu pendengaran, dan kinestik melalui gerakan atau aktivitas menyanyi. Saat siswa menyanyikan lagu, mereka tidak hanya mendengarkan informasi tetapi juga menggerakkan mulut dan tubuh mereka, yang memperkuat proses kognitif dan ingatan. Ini menjadikan pembelajaran lebih inklusif dan efektif untuk berbagai jenis pelajar. 4. Membangun asosiasi emosional positif. Musik memiliki kekuatan untuk membangkitkan emosi. Ketika siswa mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman positif, mereka akan memiliki asosiasi yang lebih baik dan terhadap materi tersebut. Asosiasi ini tidak hanya membuat materi lebih mudah diingat, tetapi juga menciptakan kenangan positif tentang proses belajar itu sendiri. Manfaat yang diperoleh dari inovasi Ubidila antara lain mengubah materi pembelajaran menjadi lagu, merupakan inovasi pembelajaran yang merupakan manfaat besar bagi guru maupun siswa. Manfaat ini saling terkait dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. 1. Manfaat bagi siswa. Meningkatkan daya ingat dan retensi. Otak manusia secara alami merespon ritme, melodi, dan lirik. Dengan materi yang dilakukan, siswa lebih mudah menghafal konsep yang pada fakta seperti urutan nama atau rumus. Pelajaran yang lebih menyenangkan. Lagu dapat menghilangkan rasa bosan dan tekanan belajar. Mengembangkan berbagai kecerdasan. Metode ini tidak hanya menargetkan kecerdasan linguistik, tetapi juga kecerdasan musikal dan kinestik. Meningkatkan keterampilan sosial. Bernyanyi bersama di kelas mendorong kolaborasi dan kerja sama. Manfaat bagi guru. Yang pertama, strategi pengajaran yang inovatif dan berbeda. Lagu menawarkan alternatif yang segar dari metode ceramah tradisional.
Dua, alat diferensiasi yang efektif. Guru dapat menggunakan lagu untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Dua, membangun hubungan positif. Kegiatan bernyanyi bersama menciptakan ikatan yang lebih kuat antara guru dan siswa. Mengurangi beban mengajar. Setelah lagu dibuat dan hafal, guru bisa menggunakan berulang kali tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan konsep yang sama. Terakhir, unsur kebaharuan dari inovasi Ubudila. Unsur kebaharuan atau kebaharuan novelty dari inovasi pembelajaran mengubah materi menjadi lagu terletak pada bagaimana metode ini menggeser cara pandang dan praktik pembelajaran dari yang tradisional menjadi modern. Sekian paparan kami tentang permasalahan atau inovasi yang akan dilakukan oleh SDN Kutha Lawas, yaitu inovasi Ubudila, ubah materi menjadi lagu. Banyak saran dan kritik kami harapkan dari para penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.